Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifaryani dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 2902050018. Di sini saya akan membahas materi tentang akuntansi keuangan syariah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rosidi SEMM. Apa itu akuntansi syariah? Akuntansi syariah adalah suatu sistem atau teknik dari suatu pencatatan, penggolongan, dan peringkasan, pelaporan, serta menganalisa data keuangan yang dilakukan dengan cara tertentu yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi atau perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang terkandung dalam nilai-nilai Islam. Di sini saya mengambil satu pengertian menurut ahli pakar yaitu Toshikabu Hayashi. Beliau menyebutkan bahwa akuntansi syariah ialah akuntansi yang berkonsep pada hukum syariah yang berasal dari Tuhan yang bukan ciptaan manusia. Akuntansi syariah menuntut agar perusahaan memiliki etika dan tanggung jawab sosial, bahkan pertanggungjawaban di akhirat, di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya di dunia. Lalu, apa dasar hukum akuntansi syariah? Dasar hukum dalam akuntansi syariah bersumber dari Al-Quran, Sunnah Nabawiyah, ijma atau kesepakatan para ulama, kias atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Kaidah-kaidah akuntansi syariah memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari kaidah akuntansi konvensional. Kaidah-kaidah akuntansi syariah sesuai dengan norma-norma masyarakat Islami dan termasuk disiplin ilmu sosial yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat pada tempat penerapan akuntansi tersebut. Apa saja karakteristik dan persyaratan transaksi syariah? Yang pertama, transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Yang kedua, uang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Ketiga, tidak mengansur undung riba, kezoliman, maisir, garor, dan juga haram. Yang keempat, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap-menyuap atau riswah. Lalu, transaksi dilakukan berdasarkan apa? Yang pertama, suatu perjanjian yang jelas dan juga benar. Yang kedua, untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain. Yang ketiga, tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad. Persamaan dasar akuntansi pada umumnya adalah aset sama dengan harta ditambah modal. Sedangkan persamaan dasar akuntansi syariah ialah aset sama dengan kewajiban ditambah dana syirkah temporer ditambah modal. Apa itu dana syirkah temporer? Ia adalah dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya di mana entitas syariah mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan hasil kesepakatan. Berikut beberapa macam laporan keuangan syariah di zaman Rasulullah SAW. Pada zaman itu, sistem pembukuannya menggunakan model buku besar, meliputi yang pertama, Jaridah Al-Haraj, yaitu menyerupai Receivable Subsidiary Ledger, yaitu menunjukkan utang individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta utang hewan, ternak, dan juga cicilan. Utang individu dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Yang kedua, Jaridah An-Nafakat atau jurnal pengeluaran. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal atau jurnal dana, yaitu mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang keempat, Jaridah Al-Musadarin, yaitu mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah, termasuk
korupsi. Ada dua macam laporan akuntansi di zaman Rasulullah. Yang pertama, al-hikmah, yaitu menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulannya. Yang kedua, al-hikmah al-jami'ah, laporan keuangan komprehensif gabungan antara income statement dan balance sheet, yaitu pendapatan, pengeluaran, surplus atau defisit, belanja untuk aset lancar maupun aset tetap, dilaporkan setiap akhir tahun. Lalu, apa sih yang membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional? Yang pertama, akuntansi syariah dasar hukumnya adalah hukum etika yang bersumber dari Al-Quran dan juga Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional dasar hukumnya adalah hukum bisnis modern. Yang kedua, akuntansi syariah dasar tindakannya adalah keberadaan hukum Allah atau keagamaan. Sedangkan akuntansi konvensional, dasar tindakannya adalah rasionalisme ekonomis sekuler. Yang ketiga, akuntansi syariah tujuannya adalah keuntungan yang wajar. Sedangkan akuntansi konvensional tujuannya adalah memaksimalisasi sebuah keuntungan. Sekian pemaparan materi tentang akuntansi keuangan syariah dari saya. Di sini ada sedikit quotes dari Benjamin Franklin yang akan saya sampaikan. Hati-hatilah dengan pengeluaran kecil. Keretakan kecil dapat menenggelamkan kapal besar. Jadi, ini kalau kita lihat dari sisi akuntansi, bahkan pengeluaran sekecil apapun harus kita catat dan kita harus berhati-hati. Karena dari sesuatu yang kecil itu, jika dibiarkan lama-lama akan menjadi sesuatu yang besar. Dan bahkan keretakan yang kecil pun akan bisa menenggelamkan kapal yang besar. Akhir kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.